Dalam perjalanan sejarah Islam, kodifikasi hadis merupakan salah satu bagian terpenting yang berfungsi menjaga kemurnian agama. Selama 1400 tahun lebih, para ulama mempelajari teks hadis, berusaha mengenali orang-orang yang meriwayatkannya, menetapkan status keabsahan hadis, dan kemudian menyebarkannya ke tengah umat dengan lisan mereka atau melalui usaha pembukuan. Sebuah usaha yang tidak sederhana, yang membedakan teks-teks syariat Islam dibanding dengan teks ajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang biografi Imam Malik bin Anas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari kota Madinah. Ia adalah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Mari sejenak mengenal seorang imam yang mulia ini. 1. Nasab dan masa pertumbuhannya. Thoriq Suwaidan dalam biografi Imam Malik tahun 2012 menyebutkan bahwa nenek moyang Imam Malik berasal dari suku Arab Yaman. Kemudian kakeknya berhijrah ke Madinah dan menikah dengan seorang perempuan dari Taimiyin. Pendiri mazhab Maliki ini memiliki nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harith. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad. Tepatnya tahun 93 Hijriah. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masa kecil tumbuh di lingkungan yang religius. Kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi, seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya radhiyallahu anhum. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan. 2. Perjalanan menuntut ilmu dan menjadi ulama Madinah. Ibu Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memotivasi dan membimbingnya untuk memperoleh ilmu. Tidak hanya memilihkan guru-guru yang terbaik, sang ibu juga mengajarkan anaknya adab dalam belajar, memakaikannya pakaian yang terbaik, dan merapikan imamah anaknya saat hendak pergi belajar. Ibunya mengatakan, "Pergilah kepada Rabi'ah, contohlah akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmu darinya." Imam Malik belajar dari banyak guru, dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang selalu beliau ingat adalah untuk tidak segan mengatakan, "Saya tidak tahu," apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan. Salah seorang guru beliau yang bernama Ibnu Harmas berpesan, seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan, "Aku tidak tahu." Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi, di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah penafsiran-penafsiran hadis, dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktek-praktek yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktek masyarakat Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan mazhab Imam Malik dibanding 3 mazhab lainnya. 3. Sifat dan karakter Imam Malik. Dari segi fisik, Imam Malik dikaruniai fisik yang istimewa, berwajah tampan dengan perawakan tinggi besar. Mus'ab bin Zubair mengatakan, Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan, matanya bagus. Salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata beliau berwarna biru, kulitnya putih, dan badannya tinggi. Abu Asim mengatakan, aku tidak pernah melihat ahli hadis setampan Malik. Selain Allah karuniai fisik yang rupawan, Imam Malik juga memiliki kepribadian yang kokoh dan berwibawa. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu Imam Malik sangat merasakan wibawa imam besar ini. Tak ada seorang pun yang berani berbicara saat ia menyampaikan ilmu. Bahkan, ketika ada seorang yang baru datang, lalu mengucapkan salam kepada majelis, jamaah hanya menjawab salam tersebut dengan suara lirih saja. Hal ini bukan karena Imam Malik seorang yang kaku, akan tetapi aura wibawanya begitu terasa bagi murid-muridnya. Demikian juga saat murid-muridnya berbicara dengannya. Mereka merasa segan menatap wajahnya tatkala berbicara. Wibawa itu tidak hanya dirasakan oleh para penuntut ilmu, bahkan para khalifah pun menghormati dan mendengarkan nasihatnya. Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang murid Imam Malik menuturkan, ketika melihat Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat seseorang lebih berwibawa dibanding dirinya. Demikian juga penuturan Sa'ad bin Abi Maryam. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu berwibawa melebihi Malik bin Anas. Bahkan, wibawanya mengalahkan wibawa para penguasa. Imam Malik juga dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu, kekuatan hafalan, dan dalam pemahamannya. Pernah beliau mendengar 30 hadis dari Ibnu Hisham Az-Zuhri. Lalu, ia ulangi hadis tersebut di hadapan gurunya. Hanya 1 hadis yang terlewat, sedangkan 29 lainnya berhasil ia ulangi dengan sempurna. Imam Syafi'i mengatakan, apabila disebutkan sebuah hadis, Malik adalah seorang bintang yang cerdas menghafalnya. Imam Malik sangat tidak suka dengan orang-orang yang meremehkan ilmu. Apabila ada suatu permasalahan ditanyakan kepadanya, lalu ada yang mengatakan itu permasalahan yang ringan, maka Imam Malik pun marah kepada orang tersebut, lalu mengatakan, tidak ada dalam pembahasan ilmu itu sesuatu yang ringan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 5, yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Semua permasalahan agama itu adalah permasalahan yang berat, khususnya permasalahan yang akan ditanyakan di hari kiamat. Imam Malik juga seorang yang sangat perhatian dengan penampilannya, dan ini adalah karakter yang ditanamkan ibunya sedari ia kecil. Pakaian yang ia kenakan selalu rapi, bersih, dan harum dengan parfumnya. Isa bin Amr mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang berkulit putih ataupun merah yang lebih tampan dari Malik. Dan juga, ia seseorang yang lebih putih dari pakaiannya. Banyak riwayat-riwayat dari para muridnya yang mengisahkan tentang bagusnya penampilan Imam Malik, terutama saat hendak mengajarkan hadis. Hendaknya demikianlah seorang muslim, terlebih seseorang yang memiliki pengetahuan agama. Seorang muslim harus berpenampilan rapi, bersih, dan jauh dari bau yang tidak sedap. Sering kita lihat,
saudara-saudara muslim yang dikenal sebagai orang yang taat, mereka berpenampilan lusuh, pakaian tidak rapi karena jarang disetrika atau karena lama tidak diganti, dan keluar bau tidak sedap dari tubuh atau pakaiannya. Ironisnya, ini terkadang terjadi saat sholat berjamaah. Agama kita sangat menganjurkan kebersihan, dan Allah mencintai keindahan. 4. Firasat yang tajam. Sering kita dapati ketika membaca biografi orang-orang soleh, bahwasannya mereka memiliki firasat yang tajam. Demikian juga dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Syafi'i mengisahkan tentang gurunya, ini sebuah kisah yang menunjukkan kuatnya firasat sang guru. Kata Imam Syafi'i, ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Malik. Kemudian ia mendengarkan ucapanku. Ia memandangiku beberapa saat dan ia berfirasat tentangku. Setelah itu ia bertanya, "Siapa namamu?" Kujawab, "Namaku Muhammad." Ia kembali berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat, karena aku melihat engkau akan mendapatkan suatu keadaan, menjadi orang besar." 5. Al-Muwatta, karangan Imam Malik dan keunggulannya. Al-Muwatta adalah dasar utama dan inti dari kitab-kitab hadis, sedang karya Al-Bukhari adalah dasar kedua, dan dari keduanya muncul kitab yang menjadi penyempurna, seperti karya Imam Muslim dan At-Tirmizi. Imam Malik mengarang Al-Muwatta bertujuan untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berasal dari Hijaz, dan di dalamnya disertakan pendapat-pendapat dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Imam Malik telah mengumpulkan hadis-hadis dalam Al-Muwatta sebanyak 10.000 hadis. Beliau senantiasa meneliti hadis-hadis tersebut setiap tahunnya, dan banyak hadis yang tereliminasi, sehingga hanya tersisa seperti yang ada sekarang. Ibnu Abdul Bar menceritakan dari Umar bin Abdul Wahid, teman Al-Auza'i. Dia berkata, "Aku memperlihatkan Al-Muwatta kepada Malik setiap 40 hari sekali. Dia pernah berkata, kitab ini aku tulis selama 40 tahun dan aku mengoreksinya setiap 40 hari sekali. Tidak ada hadis yang ada di dalamnya yang tidak aku pahami." Imam Malik juga berkata, "Aku telah memperlihatkan kitabku ini kepada 70 ulama fikih yang ada di Madinah. Mereka semua memberikan masukan dan menyetujuinya atau wato'a. Maka aku menamakannya dengan Al-Muwatta." Ibnu Abdul Bar telah mengarang kitab yang meneliti isi Al-Muwatta. Dia menjelaskan hadis-hadis mursal, munqati, dan mu'azzal. Dia berkata, di dalamnya ada redaksi Balighni dan redaksi An-Thiqah yang belum diketahui sanadnya sebanyak 61 hadis. Semua sanadnya bukan dari Malik, dan ada 4 hadis yang tidak diketahui sanadnya. Ibnu Salah telah mengarang satu kitab yang di dalamnya hanya membahas 4 hadis tersebut. Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata, mengherankan kalau Ibnu Salah mengatakan bahwa semua hadis yang ada di dalam Al-Muwatta sanadnya sampai kepada Rasulullah, sehingga 4 hadis yang diutarakan Abdul Bar itu bukan merupakan hadis mauquf. Ibnu Salah juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam Al-Muwatta adalah hadis sahih, dan dia merupakan kitab dasar. Dan dikatakan bahwa manhaj dan periwayatan yang digunakan dalam Sahihain hampir sama dengan yang digunakan Malik. 6. Wafatnya Imam Malik. Dalam biografi Imam Malik berusia 89 tahun dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Ismail bin Abi Uwais berkata, Malik telah sakit dan meninggal, dan
Aku bertanya kepada keluarganya tentang apa yang dikatakan Malik ketika dia menghadapi sakaratul maut. Mereka menjawab, Malik mengucapkan 2 syahadat, kemudian dia membaca ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 4, yang artinya, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Malik meninggal di waktu subuh pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Orang-orang telah mengantarkan jenazahnya sampai di kuburnya. Malik meninggalkan wasiat agar dikafani dengan kain putih dan disolatkan di atas tempat jenazah. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan menempatkannya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.